Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmat Alisan. Saya di sini dari Teknologi Rekayasa Internet. Ya, pada pertemuan atau video kali ini, kita akan melakukan hands-on terkait tugas, yaitu menginstal Kali Linux ya. Menginstal Kali Linux dan mencoba beberapa comments yang ada atau yang tersedia pada Kali Linux. Di sini untuk modulnya kita menggunakan Cisco Enetakat. Oke, kita pada penugasan kali ini pertama di sini kita akan mendeploy rebuild Kali Linux virtual machine. Jadi kita akan menginstal Kali Linux. Untuk labnya sendiri, di sini tujuannya yang harus kita selesaikan adalah pertama mendeploy customized Kali Linux VM on your Intel chip based computer. Di sini untuk yang menggunakan Windows menggunakan ini ya, dan ini yang untuk Mac atau perangkat Mac ya. Dan terakhir lakukan exploring tentang Kali Linux. Untuk lab pertama sendiri di sini itu tuh perintahnya adalah mendownload dan menginstal VirtualBox. VirtualBox sendiri di sini kita sudah menginstal VirtualBox ya. Oke. Kita bagi dua layarnya. Yang pertama di sini adalah kita menginstal Kali Linux. Pertama VirtualBox. Kebetulan di sini sudah menginstal dan selanjutnya kita akan mendownload Kali Linux, research for Kali Linux, dan kebetulan kita juga sudah mendownload untuk Kali Linux. Kemudian mendeploy research for Kali Linux ke VirtualBox, dan kebetulan untuk Kali Linux sendiri sudah tersedia di sini. Oke, yang part 2-nya ini untuk Mac ya, jadi kita skip saja. Dan terakhir adalah exploring Linux, Kali Linux. Kita start ya untuk Kali Linux sendiri. Oke, kita tunggu. Jadi untuk pengertiannya sendiri, Kali Linux ini merupakan sebuah mesin untuk melakukan penetrasi, testing, atau kegiatan-kegiatan untuk ethical hacker ya, untuk belajar hacking atau apapun itulah. Kita menggunakan Kali Linux di sini. Oke, tunggu. Oke, Kali Linuxnya dimulai running. Oke guys, untuk halaman awal Kali Linux sendiri itu kita diminta untuk menginputkan user dan passwordnya. Dan kebetulan password user dan user defaultnya ini untuk Kali Linux sendiri yaitu username-nya adalah Kali dan passwordnya juga Kali. Oke, tunggu. Good. Oke, dan inilah merupakan tampilan layar awal interface Kali Linux ya. Oke, di sini seperti ini saja ya. Kita lihat di sini perintah pertamanya itu adalah the root user in Linux is equivalent the administrator user on Windows. The command su and sudo allow you to gain permission. Jadi di sini jelaskan jika kita ingin menjadi administrator pada Kali Linux, kita akan diminta untuk melakukan perintah sudo yang artinya kita berubah menjadi admin pada Kali Linux ini. Sudah ya, kita melakukan itu. Kemudian di sini passwordnya sama, yaitu Kali. Oke, kita masuk ke mode root atau mode admin di Kali Linux.
langkah selanjutnya di sini vsudo ini merupakan commands untuk mengatur user atau sudo yang ada pada Kali Linux ya. Contohnya sudo vsudo. Nah, ini adalah tempat untuk kita melakukan konfigurasi terkait user yang ada pada Kali Linux. Seperti contohnya di sini dijelaskan jika di vsudo ini itu ada perintah atau command allow members of group sudo to execute any command. Jadi setiap member yang sudah menjadi admin itu bisa melakukan beberapa komen, semua komen yang ada pada Kali Linux. Oke, perintahnya di sini itu. Kemudian perintah keduanya di sini, selanjutnya perintahnya adalah grab atau melihat data yang ada pada sudo etc group. Oke, seperti ini. Jadi kita mengambil data atau melihat data yang ada pada etc group ya, etc file directory etc dan directory group. Kemudian langkah selanjutnya kita nanti akan jawab soalnya, kita skip dulu aja. Oke. Nah, setelah itu perintah yang di sini yang dijelaskan adalah history. Jadi history sendiri adalah perintah untuk menampilkan perintah apa saja yang sudah pernah kita lakukan di Kali Linux ini. Kebetulan karena saya sudah pernah mencoba untuk melakukan penetracing, nah, ini yang merupakan history yang ada pada Kali Linux sendiri. History saya, misalkan saya menggunakan komen ini ya, ls misalkan. Oke, kita melakukan penetracing, muncul ke perintah ls juga. Oke, untuk melihat perintah apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Oke, untuk lab 1 sendiri, 1.3.6 sendiri itu sudah berhasil kita melakukan perintah di sini. Kita mencoba tadi install Kali Linux sudah berhasil. Kemudian melakukan mendeploy Kali Linux ke VirtualBox sudah berhasil juga. Kemudian melakukan perintah-perintah yang ada pada Kali Linux, perintah-perintah dasar, dan melakukan perintah dasar. Setelah itu kita masuk ke modul selanjutnya. Untuk soal sendiri nanti kita jawab. Kita fokuskan hanya kepada perintah apa saja yang ada pada Kali Linux ini ya. Kita masuk ke lab 1.3.7. Baca dulu labnya di sini. Lab sebentar. Masuk ke lab 1.7. Oke. Scroll ke bawah. Oke. Good. Aduh, ini susah nih. Masuk ke lab 1.3.7 ya selanjutnya. No, something went wrong. Okay. Tunggu ya. Seperti nolak ini. Webex.
Oke, kita masuk ke lab 1.3.7. Tugasi Kali Linux. Oke. Kita akan belajar apa saja yang ada pada lab 1.3.7 ini. Oke. Kita hapus dulu ya. Objektivitasnya untuk lab ini sendiri, ya itu kita akan dibiasakan atau akan terbiasa untuk melihat atau menggunakan Kali Linux, baik itu ya secara GUI ataupun Linux Shell. Linux GUI ini sendiri itu merupakan menggunakan aplikasi dia ya. Jadi tinggal kita menggunakan aplikasi. Kita coba misalkan iCrack dan lain-lain ini tools-tools yang ada pada Kali Linux menggunakan aplikasi. Sedangkan untuk Kali Linux Shell dia menggunakan terminal yang ada pada Kali Linux. Dan ini merupakan penjelasan mengenai skenario Linux open source, files reliable and small, it requires very little hardware, resource to run and highly customizable. Unlike other operating systems such as Windows and Mac OS, Linux was created is currently mentioned the community and programming bla bla bla. Ini pengenalan tentang Linux ya. Kemudian di sini resource-nya apa saja yang kita perlukan? Pertama itu adalah Kali Linux itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah internet access. Oke, kita masuk ke part 1. Familiarize yourself with the Kali Linux GUI. Start the VM and learn about the Kali GUI. Oke, kita sudah start Kali Linux, login Kali Linux dan kita berhasil. Kemudian right click the panel sendiri di sini ya, ada panel. Oke, kita tuh bisa lihat tuh pelajar yang bisa kita gunakan ya. Tuh di sini ada misalkan recognize, credential access, apa aja. Biasanya sih John the Ripper, to find with password, bla bla bla. Ini merupakan tools yang ada ya. Kemudian ya sudah kita hanya melihat Pro Tools yang bisa digunakan. Misalkan di sini sumber daya yang menggunakan apa aja nih untuk melihatnya, bukan serangnya Privilege Station, Command and Control, Defend Evasion ini dan yang lain ya. Oke, langkah selanjutnya. Oke, ini kita perintah di sini, misalkan kita ini untuk dipindahkan ke sini ya, kita klik misalkan ini. Nah, seperti ini ya. Ini menggunakan GUI ini. Oke, hasil ya. Oke, itu yang menggunakan GUI ya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke yang Kali Linux Shell. Kita menggunakan Kali Linux Shell, terminal emulator, root, menggunakan Kali Linux. Di sini kita akan menjadi hacker. Oke, di sini familiarize yourself with Kali Linux Shell. The shell is term used to refer to command interpreted in the Linux, also known as the terminal, command line, or command prompt. The shell is very powerful. Di sini dijelaskan jika Linux ini very powerful, berarti mungkin lebih bagus daripada GUI ya. Very powerful way to interact with a Linux computer. Linux command are program created to perform specific tasks. Dia menggunakan perintah. Use the man command to search for manual to obtain detailed documentation about command. As example, man is provides document about the is command for the user manual. Oke, dijelaskan jika di sini menggunakan perintah man ini kita bisa akan memunculkan
perintah apa saja yang ada pada Linux lainnya. Seperti ini synopsisnya. Man. Oke, kita bisa scroll ke bawah tuh full text, example man ls, display to manual text for the item program, zip lain. Ini kita bisa melihat terus apa saja yang bisa gunakan sama press H for help or key to quit. To main ya. Scroll through the output and then back with tip key to exit the main text. Okay. Oke. Kita sini coba ya, kita coba main ini kan kayak dia tuh menjelaskan fungsi apa saja sih yang ada kali Linux, misalkan man mv. Oke, sini jelaskan mv ini sendiri, perintah mv itu adalah move rename files, artinya memindahkan, mengganti nama sebuah files, fungsi mv sendiri. Dijelaskan di man, beberapa di deskripsi juga. Di sini mengubah sumber daya ke dan mengubah to dash or to memindahkan a file atau sumber daya ke dalam directory. Seperti itu fungsi man ya, secara garis besarnya. Oke, ini merupakan perintah lain. Kalau di sini chmod ini chmod fungsi chmod sendiri dijelaskan di sini, yaitu mengganti file ke mode bits. Selanjutnya man count di sini fungsinya count ini mengganti file pengguna dan grup yang ada pada Linux. Mandiri adalah untuk mengkonvert dan mengcopy file. Oke, jadi itu ya. Kemudian manpwd itu adalah print name of current atau working directory. Jadi gini, manpwd ini berfungsi untuk melihat di mana directory kita sekarang. Contohnya kalau sini kan udah kelihatan tuh ya dikali-kali. Kita coba pwd, di mana kita sekarang? Jadi kita sekarang berada pada directory home dan di dalamnya ada kali dan lain-lain ya. Seperti ini perintah dasar. Kemudian kita pwd udah ya, kita coba ke scroll ke bawah. Di sini kita diperintahkan untuk navigate atau berpindah to the home kali directory if you not your current directory. Misalkan di sini kita ada di directory home kalian, karena kita sudah bisa masuk, kita keluar dulu dari home kali. Oke, kita dir ini perintah untuk melihat file apa saja yang ada di dalam file directory ya, directory home. Kita gunakan perintah dir untuk melihat file-file apa, directory apa saja yang ada pada home. Perintah di sini kita akan masuk ke dalam directory kali yang ada pada directory home. Masuk ya ke dalam cd. Kita perjelas lagi. Sebenarnya cd kali kayaknya bisa ya, cd kali. Nggak perlu. Nah, nggak perlu jelas karena kita sudah ada di directory home dan tinggal masuk ke directory kali. Ya kalau misalkan kita di luar home, misalkan. Nah, di sini misalkan kita ingin ke directory home, tinggal kita perintahkan saja cd home, kemudian cd itu kali. Kita berada di home dan ini directory ini kita sekarang, posisi kita sekarang. Oke. Langkah selanjutnya kita akan melakukan perintah ls min l. Ini command ini untuk menglist file dan folders that are yang berada di directory tempat kita bekerja.
ls sendiri merupakan command standar untuk melihat melampirkan list, dan juga opsi untuk melihat display the file size. Jadi kita bisa melihat besar file itu menggunakan perintah ls-l. Permission dan ownership, date of creation, kapan file itu dibuat, dan beberapa lagi perintah yang ada di file dan folder. Contoh, kita masuk ke contoh ls-l. Jadi perintah ini kita bisa melihat tuh kalau file itu terbuat kapan. Dari sini dibuatnya kapan. Ini misalkan desktop ini dibuatnya tanggal 4 September dan yang lain ini munculkan. Jadi perintahnya itu untuk menampilkan list dan menampilkan tanggal kapan dibuat nih file. Kalau ls sendiri dia hanya menampilkan directory apa saja yang ada pada di folder apa saja yang ada pada directory kali gitu. Totalnya di sini ada 48 ya, beda dari yang ini karena kita sudah menambahkan tadi untuk mencobanya. Kemudian setelah perintah ls, kita akan belajar perintah di sini mkdir atau make directory. Mkdir sendiri di sini untuk membuat folder atau file. Contoh di sini saya akan membuat folder yang bernama Rahman. Kita tinggal klik mkdir titik folder, jangan lama deh. Untuk admin, mkdir admin. Jadi file yang bersih tentang admin ya. Jadi kita lihat apakah sudah ada. Oke, untuk admin sendiri sudah ada. Kemudian kita coba nih ya. Ini kan untuk folder, kita coba untuk file. Di sini kita melihat kita coba buat di sini misalkan surat cinta .txt. Ini kan kita bikin file txt berisi ya surat cinta gitu. Oke, hadir, kita lihat. Good. Nah, kita bisa lihat tuh surat cinta txt berisi beberapa tulisan cinta. Iya. Kemudian setelah kita belajar perintah mkdir membuat directory, kita akan masuk ke perintah di sini. Untuk verifikasinya kita disuruh ls-l lagi. Wah tuh, admin jamnya sama ya, 524 523 yang kita buat ya. Surat cinta sendiri sudah ada juga, berhasil kita membuatnya. Oke. Kita coba masuk ya. Di sini perintahnya kita disuruh masuk tuh ke folder yang sudah kita buat. Jadi kita masuk ke folder cd admin. Oke, kita sudah masuk di folder admin. Coba kita dir. Apakah ada? Tidak ada tentunya, karena tidak ada file di dalam directory admin. Apa kita mau buat? Boleh kita buat mkdir. Jangan surat cinta dong. Di sini kita buat file Python ya untuk admin ini, misalkan hello.py. Oke, kita dir. Nah, kita berhasil membuat kita berhasil masuk ke dalam file admin dan juga kita berhasil membuat file hello.py, file Python. Oke, berhasil ya. Oke, perintah selanjutnya di sini. Di sini ada catatan. In the kali from above, the tilde symbol represent the current user home directory. Example-nya di sini, directory is home kali. After the cd home kali command, the current working is now home kali. Oh, jadi misalkan kita udah tahu tuh direktorinya di mana aja misalkan ya. Coba kita saya coba ya. Nah, misalkan saya mau ke cd home, terus tuh di home ini tadi kita mau masuk ke file kali, ada file kali kan, terus tuh kita masuk ke file admin gimana. Oke.
Jadi ini merupakan perintah agar kita langsung masuk ke file admin ya, tanpa harus misalkan cd home, cd kali dulu, cd admin. Jadi langsung kita bisa menggunakan sekaligus gitu. Tapi kalau kita hafal ya. Oke. Setelah kita belajar membuat, di sini kita akan belajar menghapus. Perintah menghapus sendiri di sini menggunakan comments mkdir. Contoh, kita akan mencoba menghapus file surat cinta.txt. Karena perasaan kita sudah hilang, kita hapus surat cinta kita. Oke, kita lihat di mkdir surat cinta. Benar, sebentar. Cannot create directory surat cinta file exist. Padahal sini sudah jelas ya. Mkdir surat cinta.txt. Kita hapus mkdir surat cinta. Harus min R untuk menghapusnya. Oh, ada min R. Kenapa ini? Sebentar. Ini salah kah? Oke, coba kita hapus directory dulu ya. Mkdir admin. Ini mah menghapusin mesti oh, oke. Ini salah. MF. Oh, tetap ya perintah di sini kita akan membuat command to create a folder name kali folder 4. Ya, kita di sini menggunakan, misalkan kita ini kan membuat folder ya membuat folder pokoknya gampang lah gitu. Oh, di sini kita ada perintah ls-l, kita ke file home kali admin. Coba sih. Tuh. Ya, ini kan sekaligus gitu kalau kita sudah hafal. Tergantung sih pemakaian sebenarnya. Kalau kita belum hafal, kita apa CD satu-satu nggak apa-apa, ceng di terlebih satu, misalkan CD A dulu baru ke C, baru kita lihat file yang ada dalam folder C, seperti itu. Nah, di sini kita coba perintahkan untuk ls min la. Apa itu? Oke. Di sini dijelaskan jika ini yang ada di directory kalian. Tuh, file apa saja. Ini tadi. Up to this point, we have pushing full patch. Full patch is term used to referring to patch the always start at the root directory. Ini juga membuat kita relative patch. Just relative patch. Oh, ini menentukan patchnya. Oke. Sudah. Oke. Ini perintah-perintah CD. Jadi intinya perintah CD itu pindah ke tadi kita sudah melakukannya. CD juga sudah. Yang lain kita pindah ke redirect output. Sini kita disuruh ke kali sudah ya. Kita di mana sekarang? PWDD. Oh, jadi kali. Di sini kita akan diperintahkan untuk melakukan perintah echo. Echo command di sini untuk menampilkan message, menampilkan pesan ke dalam layar. Misalkan echo. Saya Rahmat Al-Ihsan. Tuh. Perintah untuk menampilkan teks variabel yang ada pada ke dalam layar. Echo. Nah, coba kita di sini pindahkan. Di sini kita echo. Di sini pindah this to file. Jadi kita masuk ke CD admin dulu. Ya. Coba kita di sini memindahkan tulisan ini, teks saya Rahmat Al-Ihsan ke dalam
Oh, the operator to the untuk memindahkan ke dalam hello.p. Hello.p is a directory. Oh, coba kita di sini sesuai exam.txt. Oke, here. Oh, jadi kita membuat sebuah ya ini ya kalimat, kita lihat ke exam nano. Karena ini untuk menampilkan file yang ada di file exam.txt tadi. Kita lihat berhasil masuk kan. Jadi perintah untuk memasukkan sebuah kalimat menggunakan ini ya, ini tanda lebih besar ini, kurang lebih besar ini ke dalam file txt kita. Oke, berhasil ya. Ya, kita memindahkan filenya. Kemudian kita akan lihat cat. Di sini cat ya tulisannya. Kita akan nano bisa, cat bisa kok. Cat exam.txt untuk menampilkan teks apa saja yang ada di dalam ya file txt kita ya. Oke, good, berhasil. Di sini oke, sudah. Jadi perintah cat itu sendiri cat itu menampilkan kan file teks yang ada dalam directory, yaitu dalam file. Kemudian echo sendiri kita bisa menampilkan teks dalam layar untuk menampilkan echo. Misalkan saya adalah engineering di teknologi rekayasa internet. Selamat datang, salam kenal, Yups. Jadi kita tampilin aja. Kita pindahin ke perkenalan ke file txt. Lihat, kita cat file perkenalan txt. Oke. Perkenalan, salah, typo. Perkenalan.txt. Jadi ditampilin ya. Saya adalah engineering di teknologi internet. Selamat datang, salam kenal, Yups. Oke, kita berhasil melakukan perintah yang ada pada perangkat ini. Dan perintah selanjutnya sudah kita buat, sekarang kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Di sini kita menggunakan perintah rm atau remove. Dan selanjutnya kita remove file apa yang ingin kita hapus. Misalkan file perkenalan tadi kita hapus. Good. Kalau tidak ada pesan di bawahnya berarti kita berhasil menghapus. Kita dir, tidak ada lagi ya file perkenalan. Nah, misalkan kita hapus juga nih rm exam.txt. Kita dir lagi. Nah, tidak ada lagi. Jadi itu perintah untuk hapus file. Coba kita pindah. Kita hapus file kita dir dulu. Kita hapus file kali folder rm kali folder 3. Oh, jangan remove. Kenapa tuh? Penjelasannya ada di sini. Di Linux directory itu penyimpanan alasan TPO file. Therefore, drm command ini juga bisa mendelete directory boot the min.add. Figure save optimum bus harus digunakan. Apa nih request ini? Kita terjemahkan. Ini memberikan notifikasi notice gitu. Kalau file and other directory in share given directory juga di delete. Oh, jadi min r ini kalau di directory itu harus menggunakan min r.
Alasannya agar semua ini kayak mendeklarasikan, jadi kalau min_r ini kayak misalkan di dalam folder tuh ya ada beberapa file gitu. Kayak kita itu min_r ini kayak menjelas ini nih yang ada di dalam folder ini harus dihapus apa enggak nih, harus dihapus semua, harus dihapus nih. Nah makanya menggunakan min_r kayak memperjelas gitu, apapun file yang ada dalam folder ini akan dihapus menggunakan perintah rm_r, dan kita setuju perintahnya adalah enter. Berhasil kita menghapus menggunakan, nah kan kalau folder 3 sudah berhasil dihapus. Jadi bedanya kalau teks itu kan yang file biasa txt dan yang lain-lain itu bisa dihapus tidak menggunakan min_r, tapi kalau dia folder, bentuknya folder, dia harus menggunakan min_r. Oke, sudah jelas. Jelas ya perintahnya. Sekarang kita akan menggunakan perintah move, move file and directory. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah move. Misalkan memindahkan file surat cinta.txt ke dalam file admin. Nggak gini ya. Ini sudah move folder 2. Kalau kan gimana deh? Lupa. Surat cinta yang di admin enggak ini. Itu admin. Oke gitu ya. Oke. Jadi surat cinta ke admin. Gimana coba caranya kita pindahin? Kita coba pindahin ya. Kan surat cinta ini udah kita pindahin tuh ya dalam dari directory luar ini ke dalam file admin. Coba kita pindahin ya. Surat cinta move surat cinta yang ada pada surat cinta.txt yang ada pada admin kita pindahkan ke kali folder 1. Harus kayak gini ke kali folder 1. Kami start surat cinta. Terbalik ya. Surat cinta admin. Ini perintah yang mana? Kita cara pindahin ke dalam itu ya. Benar. Selanjutnya apa terbalik ya? Surat admin, surat cinta ketemu admin surat cinta sudah salah. Kita belum ini ya, belum modern. Kita pindahin coba ya. Kita harus jadi kita move file admin yang ada pada file surat cinta yang ada pada admin ke file kali folder. Oke. Jadi di sini kita memindahkan file surat cinta yang ada di txt, surat cinta txt yang ada pada admin ke file folder. Oke. Di sini kita lihat kali folder cd kali folder dir nano kok kosong kali folder 1. Kita lihat pindah kemana nih? Coba kali folder admin. Pindah kemana jadi? Tab cd kali folder kan dari sini kan move admin surat cinta
ke kali folder 1. Sini kita lihat tadi nggak ada. Oke, kayak gini nih. Kita tanya nih. Oke, gini nih kita harus menggunakan GPT ini. Aduh. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Padahal kita berhasil nyendainnya. Gak mungkin tiba-tiba dia masuk kali folder 2. Kita tanya GPT ya. Karena sama-sama belajar, jadi kita harus tanya. Saya memindahkan file surat cinta .txt ke surat cinta .txt ke dalam kali folder tuh, tapi kok nggak ada ya di kali folder 1. Kita lihat, oke. Sini adalah di page tujuan kamu memperhatikan bahwa tujuan kamu tulis di sini awalan sitatnya 40 dari root file system. Oh, coba kita cek ya. ls di mode root ya dia, jadi kali folder 1. Wah, ini hilang gaib-gaib kalau mode root gitu ya. Pindah lagi, kita ikutin aja apa yang ada di itu ya. Bahaya nih. Gaib guys. Oke, di sini perintahnya adalah here. Wah, sini. Oh. Sini kali. Here. CD, ya di sini kita move kali folder 3 kali kali folder 4 kali folder 1. Oke, kita simpan S L here, kita lihat. Nah, jadi kita memindahkan kali folder 4 ke dalam kali folder 1, kita clear ya. Jadi kali folder 1 ls-l, kita lihat tuh. Di sini kita berhasil memindahkan file kali folder 4 ke dalam kali folder 1. Nah, seperti itu. Oke, udah kita verifikasi benar ada dan lain-lain. Verification, you have learned some basic. Nah, kita berhasil belajar beberapa basic mengenai Kali Linux tentang menggunakan pertama mode GUI, yaitu mode kita bisa menggunakan langsung saja tanpa harus menggunakan terminal. Kita klik saja. Kemudian kita sudah mencoba beberapa komen yang ada pada Kali Linux shell. Nah, seperti kayak tadi tuh, melihat list yang ada pada direktori menggunakan perintah ls, melihat posisi direktori sekarang menggunakan perintah pwd, menggunakan perintah rm untuk menghapus file, rm-r untuk menghapus folder, terus menggunakan perintah move mv untuk memindahkan file, mengganti nama file dan yang lain, menggunakan perintah echo untuk menampilkan teks ke dalam layar, dan banyak lagi. Dan banyak pokoknya tools yang harus kita coba. Jadi kita harus sampai ke perintah dasar saja. Oke, sekian pertemuan dan penjelasan mengenai lab 1 dan lab 2.
menggunakan Kali Linux. Kita sudah berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.